Kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang kita agungkan. Kalian semua adalah orang-orang hebat, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam susah maupun senang. Itu yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih tidak terhingga di hadapan-Mu. Segala kebaikan Tuhan, walau di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun, Engkau melawat hadir setiap kehidupan kami, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada, bukan meniadakan Tuhan segala sesuatu yang tidak mengenakan, bukan mempermudah, tetapi justru di dalam ketidakmampuan kami, waktu kami melangkah mengandalkan Tuhan, kami akan diberi kemampuan untuk menyelesaikan apapun masalah yang ada di depan kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan menaikkan pujian penyembahan bagimu, dari urapan turun atas kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan Pak Yesus. Ya, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah nama Tuhan. Lalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa saya kepada-Ku, tak pernah Kau tinggalkan. Lalu ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa saya Tuhan kepada-Ku, tak pernah Kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang perlu telah Kau sediakan. Besarlah kasih setiamu, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa saya Tuhan kepada-Ku, tak pernah Kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, besar setiamu sepanjang hidupku. Segala yang perlu telah Kau sediakan. Besarlah kasih setiamu, selalu bersyukur kepada-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang telah Kau sediakan, besarlah kasih setiamu,
Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Sebab kau sungguh sangat baik, kau terlalu baik dalam hidupku selamanya. Glory, haleluya. Sebab selamanya kami memuji nama-Mu, kami agunkan nama-Mu, bersyukur Tuhan atas segala kebaikan. Kau Allah yang dahsyat, Kau yang layak disembah. Selamanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan, diangkat dan dipulihkan, diangkat dan dipulihkannya. Sungguh benar Tuhan, Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Tidak ada yang sulit dan mustahil. Apa yang Kau kehendaki semuanya boleh terjadi. Dan segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kalau pada pagi ini kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga hendak bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran yang sebentar lagi kami baca. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hikmat dan pengurapan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya, apa yang dibaca boleh meneguhkan dan boleh menguatkan kami, sehingga bisa menjadi bekal untuk kami menjalankan aktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Titus. Selanjutnya untuk membawa firman, kami silakan. Ya, makasih pagi semua, Pak Titus, Pak Ronald, Pak Erik, Bu Susan, Pak Daniel, Oma, Brenda, dan juga orang yang saya sangat cintai, yakni Indrawati. Ya, yuk kita buka ya di dalam renungan kita hari ini, terambil dari kitab Mazmur 87 ayat 1 sampai 3. Ya, thank you Pak Ronald. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Dia gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Sekali lagi ya,
Di antara gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Sekali lagi, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Selah. Jadi, saudara semua, pagi yang indah ini, ada suatu hal yang Tuhan itu sangat mencintai ya. Pintu-pintu gerbang Sion. Ini masih pintu-pintu ini, saudara semua. Belum masuk ke dalamnya, Tuhan sudah mencintai pintu-pintunya nih. Nah, apa artinya ini? Nah, Sion adalah sebuah kota di mana kota yang sangat dikasihi sama Tuhan. Dicintai dengan Tuhan. Kota apakah itu? Di zaman Perjanjian Lama bahwa kota Sion adalah Yerusalem. Yerusalem, kenapa kok Yerusalem benar-benar ada satu perbedaan di antara kota-kota yang lain? Karena di Yerusalem itu berdiri Bait Allah ya. Kalau kita melihat Bait Allah, itu adalah simbol dari hadirat Tuhan. Saudara semua. Lalu bagaimana pesan Injil buat kita? Apa korelasi Injil di dalam perenungan hari ini, di dalam kitab Mazmur 87 dengan Injil? Ya, seperti yang kita tahu semua ya tentang Bait Allah, bahwa Bait Allah itu ada 3 tempat, bahkan mungkin 4 ya, yaitu ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran, dan halaman. Tidak semuanya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana ada tabernakel itu berada. Jadi Bait Allah itu gambaran hadirat Tuhan. Dan pada waktu Perjanjian Lama itu ya, tidak semuanya orang itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hanya imam besar agung yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, di mana posisi kita? Kalau aku bisa menyebutkan dengan fair ya, kita ini jujur ngomong, gak bisa masuk ke dalam ruang Bait Allah dulu. Mungkin masuk halaman itu dulu. Karena apa? Bait Allah itu memang mempunyai privat khusus bagi bangsa-bangsa Israel. Sedangkan secara keturunan fisik ya saudara semua. Bahkan kita ini dari belahan dunia yang lain dulu. Mungkin kita masuk ke dalam halaman itu dulu. Tapi oleh karena kasih Kristus ya, oleh karena karya Kristus itu sendiri dan inisiatifnya ya, dia menjadi rendah. Padahal dia adalah sang pencipta, sang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, dia turun ke dunia untuk mengangkat kita dan melayakkan kita sebagai warga kerajaan surga. Jadi melayakkan kita untuk masuk ke dalam Bait Allah. Dia disalib. Dia adalah sang Mesias, saudara semua. Membelah sekat-sekat atau tirai ruang Maha Kudus pada waktu dia mengalami suatu hal yang tanda kutip itu mengerikan ya, tragedi ya, seorang manusia yang nggak berdosa disalib ya, dan hadirat Allah itu mengalir di saat sekat itu terbelah menjadi 2. Hadirat Allah itu mengalir dari ruang Maha Kudus, mengalir sampai ke ruang kudus, pelataran, bahkan sampai halaman. Disitulah tempat kita berada, saudara semua. Di hari kebangkitannya, sang penghibur itu, yaitu sang kebenaran itu, Tuhan taruh dalam hati kita, setiap orang yang percaya. Jadi, saudara semua, di dalam diri kita lah ada namanya Bait Allah itu. Bait Allah itu bukan sebatas bangunan fisik, gereja, atau apa, bukan. Tapi hadirat Bait Allah itu adalah hati kita. Di dalam hati kita lah gereja itu murni ada, saudara semua. Jadi di manakah Sion yang dari Tuhan, sesuai apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam diri kita. Kitalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kitalah Sion-Sion yang sangat dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 87 ayat 2, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan mencintai kita? Ya, saudara semua.
Kenapa Tuhan mencintai kita? Padahal kita ini loh, orang yang berdosa, apalagi kalau kita melihat bangsa Israel, abdon keimanannya. Dan kita pun ya kadang-kadang melakukan hal sama. Kalau kita mau jujur ya, mau merefleksi diri kita ya, jujur ngomong kita juga melakukan hal yang sama. Jadi malam, saya tuh sempat sharing dengan Venda sama Ronald itu, iya ya, aku ini ada sebuah drop ya, keimanan saya, keintiman saya dengan Tuhan, khususnya di pagi hari. Drop banget. Apakah terbius dengan kesibukan saya, terbius dengan kelemahan, mungkin wah capek ya gitu. Tapi nggak memaksakan ya. Rata-rata saya tuh menjadi malas, orang pemalas loh di dalam keintiman bersama Tuhan. Nah ini loh, luar biasa dalam komunitas kita ini, kita bisa saling mengingatkan. Orang berkata tentang, ayo kamu jangan kendor, itu bukan berarti menyindir kita. Ini paradigma yang beda ya saudara semua. Orang dunia mungkin mengatakan, oh kamu nyindir saya, kamu ngotak-ngotak gitu. Tapi kalau kita tuh benar-benar punya hati yang memiliki suatu keintiman pada Tuhan, memiliki hati yang selalu ingin diperbarui, kita bukan menerima dengan sebuah hal yang negatif saudara semua, tapi kita menerima hal yang positif. Oh iya ya, apa yang disampaikan Ronald kemarin itu menjadi sebuah teguran buat saya, dan bersyukur banget ya ditegur dia. Ya, sekali lagi ya, kenapa Tuhan mencintai kita? Karena kita adalah manunggal di dalam Tuhan. Tuhan hadir dalam diri kita dan kita setia berada dalam Tuhan. Bukan karena kebaikan loh kita ini dilayakkan pada Tuhan. Bukan karena kebaikan dan bukan karena performa kita. Sekali lagi ya saudara semua ya, kita ini layak, kita ini diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan itu berkarya buat kita, bukan karena kita ini istimewa, melainkan sebaliknya, kita ini bobrok saudara semua. Apalagi kita berbicara kebaikan, nggak ada baiknya dengan kita ini. Banyak sekali kita ini abdon-abdon yang justru malah kalau kita disindir, yang timbul malah pembenaran diri sendiri. Aku repot, aku capek. Sepenting aku doa pagi, sepenting aku pribadi gitu. Kadang-kadang kita tuh mudah sekali mengelak ya, mencari pembelaan diri. Janganlah kita membalas kecintaan Tuhan dengan keinginan atau kepentingan kita, saudara. Seperti mencintai Tuhan karena ada apa-apanya. Ini ya, kita mau tekankan lagi, kita mau mencintai Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus dan setia. Bukan karena ada apa-apanya. Oh, doaku terkabul, aku mau mencintai Tuhan. Aku mau mencintai, aku mau berdoa pada Tuhan. Tapi dalam doa kita itu penuh dengan sebuah permintaan-permintaan. Pernah nggak kita memiliki hati yang benar-benar pure, mensyukuri ya, betapa kita ini menyadari orang yang tidak layak dulu. Yang kedua, kenapa kita mencintai kita? Karena kita adalah mitra kerja Tuhan, saudara semua. Bukan sebatas pada kenyamanan atau kepuasan dan bersyukur sebatas diri sendiri. Oh, aku sudah diselamatkan lah, wis cukup aku puji Tuhan. Aku tak ibadah, aku tak tekun. Tapi bersifat pribadi, tidak mengimpartasi. Padahal Tuhan itu memberikan suatu amanat agung pada kita, yaitu memberikan tanggung jawab moral pada diri kita. Yaitu apa? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara semua, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini loh. Ini adalah warisan yang Tuhan berikan pada kita sebelum meninggalkan kita ya dalam dunia ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini loh. Ini adalah pesan Yesus Kristus kepada diri kita sebelum meninggalkan dunia ini ya. Dan bangkit dan naik ke surga. Jadi kita ini adalah hamba-hamba yang harus selalu siap memberitakan kabar keselamatan di dalam keluarga, di dalam marketplace, di dalam keluarga, saudara semua. Saya beberapa bulan ini berpikir ya, banyak sekali keluarga-keluarga yang mampu itu membekali anak dengan kepandaian.
dengan finansial yang cukup, dengan sekolah yang tinggi, ke luar negeri, tapi dia gak membekali tentang keimanan mereka, kerohanian mereka. Yang terjadi apa? Orang tua lebih senang anaknya sukses secara duniawi, atau lebih bangga tinggal di luar negeri ya. Meskipun kerohaniannya mungkin pindah, kalau kita tahu sekarang ya anak-anak muda ini banyak sekali yang ateis, saudara semua. Banyak sekali. Dulu pada waktu kita muda, berbicara tentang ateis rasanya tabu banget. Ya Pak Daniel ya, rasanya tabu itu loh. Apa ya ateis itu ya? Ya. Kok bisa orang kayak gitu ya? Tapi di era sekarang ini banyak sekali pengakuan-pengakuan bahwa anak muda itu ateis. Dengan belak-belakan tuh. Yaitu kemarin tuh mendengar anak muda tuh, ya Pak temanku ini ateis. Lu kok sama ateis? Itu kesimpulanmu apa? Dia ngomong dewe, dia gak percaya Tuhan, dia tuh ateis. Wow, terang-terangan loh. Bayangkan, saudara semua. Kita ini pada waktu muda gak pernah mendengar hal demikian, tapi zaman sekarang ini ya, itu bisa menjadi apa ya, bias dulu, apa itu kepercayaan pada Tuhan itu ya. Wah, ini bahaya banget. Sebab itu saudara semua ya, kalaupun kita sukses, kalaupun kita membekali anak kita dengan baik, jangan lupakan satu hal, kita harus mewarisi kerohanian kita, kecintaan pada Tuhan kepada anak kita. Ya, ada teman kita itu namanya Pak Singgi ya, kita tahu semua. Beliau itu kalau membekali anaknya itu sangat luar biasa keempat itu ya. Keempat putranya itu tumbuh dengan suatu hal yang baik banget. Saya kagum. Bahkan sampai kakak saya dulu, padahal dia belum mengenal Singgi ya, cuma apa itu bertemu 1-2 kali mungkin. Tapi dia esok kagum, dia cerita aku kakak saya itu. Hebat ya anak Singgi itu ya. Santun, tekun, terus berdoa apa itu makan tuh berdoa dengan khusyuk. Oh, hebat ya. Ini loh. Ini adalah suatu tanggung jawab buat kita semua, saudara semua. Bahwa penjangkauan itu kita mulai di dalam keluarga. Jangan kita menjadi berhala anak, tetapi kita mau menjadi berhala Tuhan yang sebenarnya. Apa berhala anak, Pak Eko? Berhala anak itu, kita tuh seakan-akan itu memprioritaskan anak, menggunakan segala sesuatu untuk kemuliaan buat anak. Sekolah tinggi, finansial, mobil bagus, tapi lupa ya. Lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab rohani pada anak. Itu sama dengan kita ini berhala anak. Yang ketiga adalah kita adalah ahli waris. Ini yang terakhir. Siapa diri kita sebenarnya? Tidak lain adalah, ini aku suka istilah adoption, anak adopsi. Ini kalau saya tuh mendengar dan membaca bahwa kita ini anak adopsi. Harusnya kita ini tahu diri bahwa kita ini sebenarnya bukan anak sungguhan, tapi itu anak adopsi dari bangsa lain, dari belahan dunia yang lain. Tapi kita ini mempunyai suatu kesetaraan yang sama dengan hak waris, dengan hak anak-anak dalam arti keturunan yang Tuhan yang Tuhan amanatkan ya, yaitu bangsa Israel. Tapi kita ini dianggap menjadi anak-anak adopsi yang mempunyai hak dan hal-hal yang dan warisan yang sama dulu. Kita sebagai anak adopsi harusnya lebih mengasihi dengan lebih banyak lagi, saudara semua. Kita harus tahu diri bahwa kita ini sebenarnya anak-anak yang nggak layak, tapi kita ini dilayakkan, diadopsi sama Tuhan untuk kita itu menjadi anak. Kita ini adalah umat lebih dari pemenang, saudara semua. Yang menjadi pemenang itu siapa? Kita adalah lebih dari pemenang. Yang menjadi pemenang itu siapa? Bukan kita. Karena kita ini nggak ada apa-apa nih. Yang menjadi pemenang itu adalah Yesus Kristus itu yang berjuang sendiri di dalam kayu salib. Untuk menjadikan kita ini menang tanpa kita melakukan. Untuk menjadi kita ini menang tanpa kita ini berkorban. Untuk menjadi kita ini menang tanpa kita ini melakukan suatu persembahan-persembahan yang seperti
seberang dia. Ini loh, kita ini adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kita enggak melakukan, tapi kita ini menjadi dimenangkan oleh seorang pemenang yang sebenarnya. Menjadi ahli waris kerajaan surga adalah suatu kehormatan yang besar, bukan saja memperoleh hidup yang kekal, saudara semua, tetapi ada suatu kedekatan lewat kepekaan dan kesensitifan untuk mengerti kehendak Tuhan. Sering kita ini melihat, ya saudara semua ya, apa sih surga itu seperti apa sih? Apa sih kerinduanmu masuk surga? Sering kita tuh melihat dan berpikir, iya aku pengen masuk surga. Karena apa? Surga itu indah banget. Ada rumah yang bagus, ada taman yang luas. Kita nggak kerja gitu loh. Enak di surga itu rasanya itu ya. Nggak ada hal-hal duniawi seperti itu. Udah. Itu sebenarnya salah kaprah, saudara semua. Emang benar apa yang kadang-kadang kita pikirkan tadi ya. Tapi kita merindu masuk ke dalam surga bukan karena apa yang ada di dalam surga. Tetapi kita mau rindu ke dalam surga karena apa? Karena kita tahu siapa yang ada di dalam surga. Siapa? Karena ada Tuhan di dalam sana, kita mau dekat sama Tuhan di dalam surga. Sebagai contoh gambaran, kalau kita diundang di Istana Merdeka ya. Wah, Pak Ronald diundang ke Istana Merdeka. Di dalam benak Pak Ronald itu ada suatu kerinduan. Apa ya yang dipikirkan, diangan-angankan Pak Ronald kalau diundang di Istana Merdeka? Salah satunya pasti Pak Ronald itu mengatakan, iya aku diundang ke istana apa? Karena aku berdiri diundang bertemu dengan presiden gitu. Bertemu dengan seseorang di sana. Ini loh, ada suatu kerinduan tentang bukan ya. Bukan apa yang ada, tapi siapa kita mau ketemu, saudara semua. Gak mungkin Pak Ronald itu ke istana tuh seneng banget karena apa? Aku sudah delok di istana itu bangunan Mega, di istana itu ada ornamen-ornamen yang bagus. Pasti tidak. Pasti yang menjadi kerinduan dari Pak Ronald itu adalah bertemu dengan siapa. Demikian pula dengan hidup kita, saudara. Hidup kita harus berfokus pada siapa. Siapa itu siapa? Bukan kita, tapi Tuhan itu dalam diri kita. Ya, saudara semua, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua, bahwa kita ini jujur ngomong adalah lemah. Kita ini orang-orang yang tidak konsisten. Tapi kita harus memiliki hati yang mau menerima, menyadari betul apa kelemahan kita. Untuk kita ini benar-benar mau bertumbuh, benar-benar mau diingat lewat teman-teman kita. Ya, jangan sampai kita ini mempunyai baper. Ya, saudara, kalau misalnya ada teman-teman yang kadang-kadang mengiling kita ya, untuk kita ini lebih aktif. Ya, terima kasih semua. Tuhan berkati. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Eko. Satu ulasan yang luar biasa, di mana dikatakan Tuhan menyintai kita. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau saya boleh gambarkan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi Tuhan sangat mencintai kita. Jadi bekal apa yang uh, sesuatu apa yang kita terima daripada Tuhan, yaitu kemampuan. Saudara, apa yang dikatakan Pak Eko tadi, sekarang banyak anak-anak muda yang mulai ateis ya, mulai tidak lagi memperdulikan tentang Tuhan. Memang ada banyak sekarang, saudara. Jadi anak-anak muda sekarang semau gue. Ini yang berbahaya sekali. Jadi apa yang kita wariskan kepada anak keturunan kita, harusnya mereka takut, punya rasa takut akan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa iman itu berbicara tentang kemampuan. Kalau sudah berbicara tentang kemampuan, kemampuan yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kita adalah sesuatu yang tidak terbatas. Wah, ini dahsyat. Boleh kita mempunyai warisan yang banyak, boleh kita membekali anak kita dengan uh, keuangan, kelimpahan, dengan atribut sekolah yang sangat tinggi,
di luar negeri mungkin, tetapi itu belum cukup. Harus ada iman yang ditumbuh kembangkan di dalam, diwariskan kepada anak cucu kita. Kita tahu cucu saya itu yang paling besar waktu itu usianya kurang lebih hampir 3-4 tahun lah. Itu kalau ada kata-kata orang berdoa terus haleluya, amin, aminnya paling keras, saudara. Yang perempuan, yang Jesslyn itu aminnya paling keras. Saudara. Itu kalau saya melihat bahwa iman itu kenapa berbicara tentang kemampuan? Karena iman itu pada dasarnya itu nggak melihat apapun yang terjadi di dalam situasi kehidupan kita. Dia tetap percaya Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Ada loh sebagian orang-orang Kristen, apa yang disinggung oleh Pak Eko tadi, mempunyai tendensi lain. Jadi ikut Tuhan, ke gereja, berdoa, karena ada kebaikan Tuhan. Coba kalau nggak ada kebaikan Tuhan, coba kalau dia dalam masalah. Hilang, saudara. Bahkan di doa pagi pun hilang. Maaf ya. Kadang-kadang seperti itu memang. Hilangnya 1, 2, 3 hari, enggak. Sampai berbulan-bulan. Bahkan berminggu-minggu. Itu loh. Jadi Tuhan kok ada istilah gini. Tuhan kok dijadikan syarat. Ya, kan gitu loh pertanyaannya. Apakah itu termasuk kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi? Belum tentu, saudara. Di sinilah kita akan tahu di mana ada orang-orang tertentu yang senantiasa mengandalkan Tuhan waktu dia terpuruk. Tetapi waktu dia diangkat Tuhan, waktu dia mengalami Tuhan, waktu dia dipulihkan Tuhan, tempat duduknya mulai beringsut, doa paginya mulai beringsut, mulai tidak kelihatan. Nah, saudara, inilah apa senjata pamungkas dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Yuk kita di room saat teduh doa pagi hari ini andalkan Tuhan dalam situasi tidak nyaman maupun nyaman, tetap datang dalam hadirat Tuhan. Kalau saya boleh berkata, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya banyak sekali. Saya nggak berpikir kenapa Tuhan begitu baik. Kalau orang di luar sana, saudara, dia katakan, Tuhan mudahkan perjalanan hidupku. Ternyata iman Kristen nggak seperti itu. Tuhan, beri saya kemampuan untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Wow, itu imannya Kristen. Bukan seperti iman ecek-ecek di luar sana. Iman Kristen adalah Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah apapun yang terjadi. Tapi kalau di luar sana, beda. Tuhan, permudah jalan hidupku. Beda jauh. Karena apa? Tuhan yang kita sembah di Bukit Jauh Juta, dia nggak dipermudah. Malah dia datang, malah dia memikul salib, malah dia mati di atasnya salib. Bagaimana dengan kita? Masa dengan masalah sedikit nggak datang ibadah, nggak datang gereja itu apa di masalah itu boleh datang, saudara. Justru dari situlah keimanan kita diuji. Justru dari setiap masalah yang ada, kita akan menjadi semakin dewasa. Kenapa? Karena roh yang ditempatkan dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kenapa? Justru yang ditakutkan adalah kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita beringsut, mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan doa pagi, nah itu yang sebetulnya harus ditakutkan. Karena apa? Di luar sana, dunia tidak akan bertambah baik. Apa yang Alkitab katakan? Dunia tidak bertambah baik. Contoh, Januari yang lalu, tanggal 7, saudara lihat Los Angeles habis terbakar. Itu masih permulaan, saudara. Belum lain-lainnya nanti. Yuk, kita di room apa itu doa pada pagi hari ini kita andalkan Tuhan. Tidak baik maupun baik, kita tetap andalkan Tuhan. Terima kasih Pak Eko, luar biasa. Selanjutnya kita akan mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami minta khususan untuk doa bangsa dan negara. Silakan khususan.
Ya. Yuk Ya. kita satukan hati berdoa buat bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita cintai. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur kembali pagi hari ini kami mendoakan bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah memilih bangsa ini menjadi bangsa yang begitu besar Tuhan, dan bersyukur untuk semuanya begitu banyak Tuhan yang kami miliki ya Bapa, kekayaan alam yang luar biasa yang Kau berikan untuk negara kami dengan iklim tropis yang begitu baik dan juga keindahan dan pemandangan yang begitu indah Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pilihkan pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang memimpin ya Bapa, agar supaya mereka punya hati yang selalu takut akan Engkau Tuhan, sehingga boleh memelihara bangsa dan negara ini dengan kondisi yang aman, tentram ya Bapa, jauhkan dari konflik Tuhan, kiranya Tuhan pimpin Tuhan para pemimpin kami agar supaya mereka tetap takut akan Engkau dan boleh memimpin dengan bijaksana Tuhan, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi lebih mementingkan bangsa dan negaranya serta rakyatnya Tuhan. Kami percaya makin hari Tuhan, kiranya keadaan ekonomi, politik Tuhan, juga keamanan ya Bapa, semuanya Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu senantiasa. Apapun yang digagas, apapun yang menjadi ketentuan, ketetapan, apapun ya Tuhan, mulai dari Presiden kami, Bapak Prabowo, sampai ke bawah Tuhan, ke jajaran yang paling bawah, Tuhan kiranya Tuhan, apa yang sudah dicanangkannya Tuhan boleh dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak dengan mental yang korupsi ya Bapak. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapak, kiranya Tuhan senantiasa menyertai penuh dengan kedamaian, kiranya Tuhan sertai juga agar supaya kondisi iklim di negara kami yang begitu baik ya Bapak, kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari bencana alam yang berbahaya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Susan. Kami serahkan selanjutnya kepada Pak Ronald untuk saling mendoakan. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya. Silakan. Pak Heri, Pak Heri keluar dulu coba Pak. Masuk lagi Pak Heri.
bagi Ronald, bagi
Amin, Oma. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Oma, pagi semuanya. Pagi, pagi. Pagi, Pak Hari ini Eri. ulang tahun loh Erik, Pak Daniel. Ben. Pak Eri kok kelihatan agak gelap gitu ya? Ulang Iya. tahun hari ini Pak Iya. Daniel. Doa Pak Daniel. Di Ulang tempat tahun. yang itu kurang Erik. Iya hari ini. pencahayaan. Jangan lupa Filternya. traktirannya lo ya. Awas ya. Jumat katanya. Cuma datang Pak Silahkan. Daniel. Iya. GM dia, Pak, di tempat dia. Itu Oh, Pak dia. Daniel ke Surabaya dah. Ini kelihatannya enggak. Oh, Ini enggak. Anak-anak, semua cucu mantu sama saudara mau di rumah ini. oh minta ampau Pak ya, kantongnya ya. Kumpul di rumah semua ini nanti. Saya kaget kok dia ngomongin. Iya, senang. Izin off cam ya, Iya, Pak. antarin anak ke sekolah. Iya. Ini Silakan Pak Pak Yusuf Daniel. lagi berdoa, Pak Yusuf. Sudah amin, Pak. Kelebihan. Makanya nggak kelihatan mukanya, Pak, masalahnya. Pak Ya. Gani nggak kelihatan ini. Pak Gani lagi antar anaknya, Pak izin. Daniel. Oh, Iya, Pak Gani izin off antar cam. anaknya. Itu Iya, lucu. tapi izin off cam, Pak Daniel. Pak Yusuf Iya, iya. itu masih belum dicukur jenggotnya, makanya kabotan, dingkluk terus. Berdoa, Pak. Oh berdoa. Iya, sudah saya doakan Oke. semua tadi. Kameranya kurang bawah Pak, wajahnya nggak kelihatan. Iya, soalnya ini pakai HP, nggak ono gantolannya. Aji Oke. Susan. Di meja ini soalnya. Kalau pakai laptop kan berdiri. Nah, ini dipegangin terus kan tinggian. Pak Yusuf, minum air putih dulu Pak Yusuf. Sudah. Ini Pak Yusuf minum. mau rebus kopi. Oke, kita teriakan yel-yel kita. Foto nanti ya. Ini mumpung buka semua kameranya nih lo. Ayo Pak Titus, Pak Titus liftnya lagi. dibuka Pak Titus. Pak Itu Titus, Pak Gani lagi antar anak. Gani, ayo suaranya. suaranya Pak Gani. Oh, Pak Gani sudah keluar pagi-pagi. Suaranya Pak Titus. Mari kita teriakan yel-yel kita. Oh, Salam terbahagia orang-orang saat teduh. Itu saya. Saat teduh. Itu saya, itu kamu. Kamu, itu kita semua. Lan. Salam terbahagia orang-orang di dunia. Itu saya. Itu kamu. Itu kita semua. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Bang Delor. Strong in the Lord. Keep on Keep praying. on. Keep on praying. Meskipun agak lemes-lemes gitu nggak apa-apa lah. Sinyal Pak. Kopi. Sinyalnya Pak Daniel putus-putus. Ya. Selanjutnya untuk doa penutup kami serahkan ke siapa ya? Pak Heri Pak, silakan Pak. Siapa yang mau didoakan? Ya, siapa ya? Siapa yang mau didoakan? Silakan. Semua minta didoakan. Semua yang minta didoakan Pak Heri. Berarti Silakan Pak Heri. disebutkan satu-satu secara umum. Ya. doakan itu apa? BDI, bentar lagi. Februari. Sama Epioliti bulan Mei. Doa puasa maksudnya Pak Pak Eri. Erik doakan Ya. Mei itu harus siap-siap Doa jawabnya puasa yo. full Jangan gospel. nanti nggak bisa Iya. lagi tuh bulan Mei itu jauh itu. Puasa cepat. Gak kerasa waktunya habis. Ya diatur supaya bulan Mei nanti benar-benar bisa join semuanya. Oke. Amin. Saya mau ikut. Off Amin. cam Ya, ya, amin. aku izin off Pak cam. Erik jangan lupa dirayakan di Happy Holiday Pak. Ulang tahunnya Pak. Yang keberapa? Terlalu awal. Terlalu awal Pak. Ya, nggak boleh. Babi guling sob. Holiday-nya tuh Banyak. usia berapa itu? 17 Pak. Usia Oh. berapa Pak Erik? Ya itu 17 itu sudah disebutkan sama Bu Fenda itu. Sweet 17. Hmm. Ayo Pak Eri. Ya, mari Antar berdoa. anak Pak sekolah.
Ya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu untuk pagi ini, buat anugerah, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing yang mengikuti Zoom saat teduh, keluarga saat teduh ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua keluarga saat teduh, sehingga kami keluarga saat teduh benar-benar hidup di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan atas kehidupan kami masing-masing. Dan terus itu akan Kau selesaikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang baik dalam kehidupan kami itu semua hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap rencana yang ada di dalam FGP juga Engkau mau tolong dalam waktu dekat ini. Kami mau juga doa puasa Ester di PDI, Tuhan tolong. Engkau persiapkan semua panitia, Tuhan memberkati untuk persiapan ini semua, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi panitia untuk bisa menyelesaikan program ini dengan baik Tuhan. Demikian juga untuk Happy Holiday untuk bulan Mei, yang kiranya Tuhan tolong dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang mengerjakan atas kehidupan kami, sehingga setiap rencana-rencana ini boleh terlaksana dengan baik atas kehendak Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Allah, damai sejahtera, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you. Ayo dimandi. Semangat. Ya, mari Tuhan Yesus Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. berkati. Thank you semua. Saya tutup ya, Tuhan Jangan Yesus lupa memberkati.